Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kemarin saya tidak upload guys, karena ada keperluan yang penting ya. Oke, ini saya dapat servisan Samsung ya. Ini adalah Samsung A5 2017 atau A520F ya. Saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Jadi bilang yang punya, ini kronologinya dulu tuh pernah masuk air ya, lalu ya dijemur dan direndam beras, airnya nyala ya. Namun setelah itu dicas, dia tidak mau ngisi ya. Ada simbol petir tapi tidak mau nambah. Oke, kita akan cek dulu ya. Namun setelah beberapa bulan pemakaian, dia lalu mati total ya. Dan ini dibawa ke tempat saya dalam keadaan mati total ya. Saya coba cas, itu tidak ada respon. Jadi kita akan bongkar saja HP-nya. Ini kebetulan Samsung A5 ini menggunakan Type C ya untuk kabel casnya. Untuk metode di Type C itu berbeda untuk di USB ya, atau di micro USB. Dia untuk jalur positif negatif di konektor cas itu juga berbeda. Oke, kita buka baut-bautnya. Sebelumnya kita buka untuk penutup backdoor belakang ya. Nah, ini baut sudah saya buka. Dan ini NFC ya kalau tidak salah, kertas hitam tuh. Oke, saya buka SIM tray-nya. Ini bilang yang punya ini dulu masuk airnya tidak nyelam ya. Jadi seperti setengah nyelam gitu, tapi langsung nggak lama langsung cepat diangkat ya. Jadi posisi itu tidak, kemungkinan air tidak menyeluruh ya. Ini sudah saya buka untuk baut-bautnya dan kita akan menuju ke bagian mesin ya, karena ini sekarang statusnya mati total. Setelah dia tidak mau dicas, tidak mau nambah, lalu kehabisan baterai kemungkinan sehingga mati total ya. Oke, untuk tahapan pertama kita akan cek baterainya. Apakah baterai ini mempunyai nilai tegangan. Untuk nilai tegangan baterai itu 3,8 hingga 4,2 volt ya. Nah, ini ukur dengan multitester digital di setelan 20 volt. Lalu sambungkan pin positif negatifnya. Dan ini yang ada itu nilainya negatif ya, jadi tidak punya nilai sama sekali. Oke, ini saya akan cek mesin konslet atau tidak. Jika saya balik harusnya tidak bergerak jarumnya. Lalu tahapan selanjutnya saya akan tembak atau suntik tegangan di baterainya. Karena baterai itu tidak mempunyai nilai tegangan sama sekali, jadi kita harus suntik. Cara nyuntiknya dengan power supply di setelan 4,5 volt. Lalu tahan seperti ini kurang lebih 2 menit ya. 2 menit, tahan, jangan dilepas. Dan biarkan begitu. Jadi posisinya harus pas ya, positif di positif, negatif di negatif. Oke, jika kurang lebih sudah 2 menitan, dilepas ya.
Lalu kita cek ulang dengan multitester digital. Kita cek, ya alhamdulillah sudah keluar 3,1 volt. Itu artinya sudah bisa ngecas ya baterainya. Kita akan cek ya, apakah memang betul HP ini not charging ya, sampai mati total. Nah ini saya coba cas, oh ada gambar guys, ada gambar petir. Dan kita coba. Oke, ini ternyata dia stuck di logo baterai ya. Seharusnya di saat kita ngecas seperti ini, dia langsung ada pergerakan ya. Entah itu gelembung, entah itu notif bar, naik turun. Kalau ini kan hanya tanda petir ya. Ini artinya fake charging atau pengisian palsu ya. Dia memang simbolnya jalan ya, tanda petir, tapi tidak mengisi. Oke, saya cabut ya. Berarti memang fix permasalahan ini awalnya masuk air, lalu direndam beras sembuh, nyala, lalu dicas tidak mau nambah. Sampai akhirnya baterai drop dan mati total. Oke, ini saya akan cek dulu. Ya, saya akan cek untuk bagian keluaran ya. Keluaran dari pengecasan ternyata tidak keluar cas chargingnya atau tegangan chargingnya. Jadi kemungkinan jalur yang ada di port USB itu bermasalah. Seharusnya di saat kita cas lalu baterai dicabut itu muncul nilai tegangan ya. Oke, ini kita akan langsung saja angkat mesinnya dan kita akan cek ya sebetulnya permasalahan di mana. Untuk kategori dicas, fake charging atau pengisian palsu atau ada tanda petir tapi tidak jalan notifnya, biasanya kasus bisa terjadi di jalur cas, konektor cas ataupun di IC casnya. Nah ini kita nggak tahu permasalahan di mana, kita harus cek dulu. Nah ini yang repot kalau permasalahan di IC cas, saya harus nyari dulu ya karena saya nggak punya stok IC-nya. Oke, ini sudah terangkat mesinnya. Lalu kita akan ukur ya, sesuaikan dengan diagram yang saya sertakan ini. Cek ya, jalur mana yang putus, nyambung tidak, semua dicek pin-pinnya. Setelah saya teliti, ternyata ada jalur positif tidak nyambung ke kapasitor tegangan V-busnya. Seharusnya nyambung ya. Jadi solusinya ya saya akan bikinkan jumper. Jadi metode untuk pengecasan kunci atau poin pertama itu kita harus cek ya jalur keluaran V-bus itu ada tidak sebesar 5 volt. Jika tidak ada berarti jalur putus, itu yang sering terjadi ya. Nah ini saya bikinkan kabel jumperan, sesuaikan dengan panjangnya ya. Letak pin hingga ke kapasitor itu seberapa panjangnya. Nah ini dari pin jalur positif saya solder menuju ke kapasitor tegangan chargingnya. Kemungkinan ya ini jalur putus disebabkan karena masuk air, dan posisi masuk air kemungkinan itu dari port USB yang ada di bawah ya, sehingga dia menjalar ke bagian jalur chargingnya. Kemungkinan dia nge-short sehingga jalur putus, sehingga kita harus lakukan jumper. Nah ini kan sudah nyambung ya. Kalau tadi kita cek tidak nyambung. Lalu untuk memastikan saya akan coba sambil cas ya, apakah keluar nilai tegangan charge
atau VBus-nya, cas mesinnya, lalu kita ukur bagian kapasitor yang sudah kita jumper. Kalau dia keluar 5 volt berarti mantap jiwa, mempesona. Udah keluar ya. Lalu ya tinggal dirakit. Kalau sudah keluar begitu, itu sudah fix ya. Artinya jalur sudah tersambung dan insya Allah sudah bisa dicas. Dan tentunya nambah ya pengecasannya. Iya, iya. Oke, ini saya rakit kembali. Jadi ini Samsung A5 2017 ya, atau modelnya itu A520F. Nah, ini ada penutupnya, kita tutup kembali. Jadi untuk pembukaan cover belakang, kita buka dulu penutup backdoornya. Lalu terdapat banyak baut ya, kita buka semua, lalu kita angkat untuk penutup mesin atas bawah. Oke, ini saya langsung cas dan coba diperhatikan. Kalau tadi itu tanda petir, diem saja. Lalu kalau ini, wow, amazing. Wah, sudah bisa ya. Jadi seharusnya seperti itu, dia muncul lingkaran ya. Kalau tadi itu hanya tanda petir tanpa notif sama sekali. Oh, ini 3%. Ini hasil dari saya tembak tadi ya. Di saat pertama kali dengan power supply kan sudah diisi tembak. Seharusnya dia langsung. Nah, ini sudah 1 jam kurang ya. Enggak, setengah jam lebih lah. Ini sudah 51%. Dan sudah saya rapikan dan siap untuk dinyalakan. Karena ya buru-buru waktu ya. Si pemilik mungkin secepatnya akan diambil, jadi langsung sudah saya rapikan. Dan nah, ini kita tunggu. Oke. Oh, terkunci pola, kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Oke, yang pasti intinya sudah fix ya, permasalahan tidak bisa nambah. Ini tadi dari awal 3% hingga 50 lebih. Artinya sudah fix. Dan untuk touchscreen berjalan dengan baik. Nah, ini saya coba cas, masih mantap jiwa, mempesona ya. Dan tentunya ini cuan ya. Oke. Dan terima kasih ya atas supportnya. Semoga bisa dijadikan manfaat. Dan tetap semangat ya untuk pemula. Dan minggu ini belum ada pengumuman giveaway. Saya belum sempat ya, minggu depan insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.